Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tabaraka wa ta'ala musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala wa yajhala 'ala rizqi ilma wasi'ni bi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ahlik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabina katsiran nawajila hasanan fi anda qa'iman bila zawali mudihan bila mithal falakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syarfu ala kulli hal. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtira'il qawmi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khashima wastaghfirillah. Inna Allaha kana ghafuran rahima. Wa la tujadil 'anil ladzina yaqtaluna anfusahum. Inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali tafsir surah An-Nisa ayat 103 ayat 104. Insyaallah berkaitan dengan kondisi pasca perang Uhud. Kalau sebelumnya kita membahas berkaitan dengan perang, lalu kemudian pelaksanaan sholat ketika kondisi perang yang disebut dengan sholatul khauf, prakteknya seperti apa sudah kita bahas. Selanjutnya ketika sudah normal, lalu kemudian kita tidak bebas untuk kemudian merasa sudah sholat normal, habis sholat ya sudah kita bisa bersantai, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita bahwa itu bidumus sholat fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila sholat juga sudah tuntas kita laksanakan, maka kemudian kita diminta untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita berdiri, duduk, dan juga berbaring. Dari ayat ini ada yang kemudian bisa kita ambil pemahaman dari surah Al-Insyirah dan sering kita baca, "Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Kalau kamu selesai melakukan satu aktivitas, maka beralih kepada aktivitas yang lain. Kalau kamu sudah menyelesaikan amalan sholat, maka lanjutkan dengan amalan zikir. Lalu kemudian praktek zikirnya ya di sini. Namanya fadkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Artinya kita sholat, habis sholat zikir.
Dan kemudian zikirnya kapan? Kalau memang waktu bisanya zikir berdiri, ya waktu berdiri zikir. Lalu kemudian bisa untuk waktu duduk itu zikir. Waktu berbaring berzikir, ya waktu berbaring itu zikir. Artinya zikir itu tidak pandang waktu. Ada ulama yang memahami fadzkurullah qiyamah itu dianjurkan untuk berzikir pada saat dalam sholat berdiri normal. Nah, artinya orangnya sehat. Kemudian dianjurkan untuk sholat duduk pada saat sudah tidak normal lagi. Sholat duduk karena fisiknya sakit tidak bisa berdiri baru duduk, atau bisa jadi karena kondisi tertentu kayak sholat di atas kapal yang ombaknya kemudian kuat. Kalau berdiri nanti terjungkal, maka sholat apa? Duduk. Atau di atas pesawat itu termasuk sholat yang biasanya sulit untuk berdiri, kecuali di maskapai tertentu yang biasanya difasilitasi mushola di belakang. Ya, ada yang mushola kita bisa sholat kira-kira berjamaah 7 orang, ya, bisa imamnya 1, makmumnya 6, bisa. Tapi kalau secara umum biasanya nggak ada fasilitas untuk berdiri. Bahkan kemudian saya sendiri pernah nggak ada tempat sholat, tapi tak pikir karena maskapainya sama, ada tempat yang lega itu, biasanya antara pintu darurat itu kan lapang. Itu pernah saya mau sholat berdiri di situ, saya bilang kalau di marahi sama petugas, pakai bahasa Arab duduk aja, jangan berdiri bahaya. Padahal maskapai yang sama di belakangnya malah menyiapkan apa? Musola. Tapi karena nggak ada fasilitas musola, saya mau berdiri nggak boleh, malah sujud. Artinya apa? Fadzkurullah qiyamah itu berdiri bisa waktu berdiri normal, duduk juga, atau kondisi sakit sehingga tidak bisa lagi berdiri, maka sholatnya enggak. Ini satu pemahaman. Tetapi makna yang kita pahami, karena ayat Qur'annya jika kamu sudah menuntaskan sholat, kamu terus zikir. Zikirnya gimana? Berdiri oke, duduk oke, baring juga oke. Makanya kalau tidak nampak ada orang zikir asik dengan zikirnya waktu berdiri, tidak masalah. Ada orang kemudian asik dengan zikirnya waktu duduk juga tidak masalah. Waktu berbaring dia berzikir, karena memang zikir kepada Allah ini tanpa batas waktu dan tidak mengenal kondisi. Ya termasuk di kamar mandi pun masih bisa untuk berzikir. Yang tidak boleh talafuznya melafalkan kalimat-kalimat thayyibah yang tidak masyru', yang tidak bisa diiakan. Tapi kalau disyariatkan kayak ini buang air kecil, lalu kemudian membersihkan. Di kamar mandi biasanya kan masih membersihkan dia. Zikir gak? Sambil membersihkan, buang air besar sambil membersihkan, baca doa. Doanya apa? Allahumma hassin, namanya minta penjagaan kepada Allah, minta penjagaan kepada Allah, kemaluan dan juga hati. Jadi waktu buang air kemudian kita bersihkan itu, kita juga baca doa. Kemudian keluarnya juga sama, baca doa kan? Masih di kamar mandi, bukan bahkan pada saat keluar, tapi mau keluar itu sudah baca doa. Alhamdulillah, Allahumma alhamdulillahilladzi tataba'ani hadza wa afani. Nah ini zikir yang masyru'. Tapi kalau zikir pemakaman waktu buang airnya, waktu hajatnya ya jangan. Lagi hajat sambil pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau baca istighfar di buang air itu jangan. Tapi
Tapi hati tetap, hati apa? Tetap bersyukur bisa kuat, memohon ampun kepada Allah karena belum bersyukur. Kalau sudah dikeluarkan, astagfirullah, tadi makan enak, belum minta maaf, belum berterima kasih, itu sudah saya keluarkan. Padahal berapa banyak menunya tadi, menu hidangan macam-macam dimakan. Ternyata tadi sempat alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, belum dibaca apa alhamdulillahilladzi at'ama wa saqahu sawbahu wa ja'alahu makhraja, belum baca doa itu. Karena harusnya kan segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, yang telah memberi minum, yang telah menyempurnakan dan memberikan akses untuk keluar. Allah dengan subhanallah sempurna itu. Makan kita jadi kenyang, ya kan? Perut kembung minum. Ternyata Allah membuatkan tempat jalur untuk keluar. Itu kan juga nikmat. Coba kalau tidak dibuatkan tempat, waduh, masalah. Ya, jadi doa orang mati kan gitu. Alhamdulillah tadi nanti al-Fatihah bil adab. Alhamdulillah ada tempat keluarnya, sehingga ketika perut merasa sakit bisa dikeluarkan, jadi hilang sakitnya. Nah ini pikir macam-macam. Makanya kalau ada orang pikir dengan aneh-aneh itu jangan dikomen. Saya pernah ziarah Sunan Bonang di Tuban. Habis sholat masuk waktu zikir, ada jemaah zikir normal Ramadan, semuanya pada duduk. Tahu-tahu ada seorang jemaah berdiri, zikirnya ada berdiri sambil goyang-goyang. Padahal ini zikir rawatib, tapi dia dengan presentasinya, dia punya anak dia sendiri, berzikir dengan asik. Kalau hati kita nggak bisa kita jaga, kita komentar zikir kayak begitu. Karena mestinya wah orang ini betapa asiknya untuk zikir dengan Tuhannya, sampai bisa kondisi seperti itu, sementara saya sendiri belum bisa berada pada posisi itu. Masya Allah. Itu juga. Jadi orang zikir macam-macam. Zikir sambil balik nggak masalah. Sementara kita berapa seringnya kita berpikir sambil balik. Apalagi biasa mengamalkan amalan yang sudah berat berkunjung, ya kita baca sambil balik. Nanti di bawah tidur. Hanya Allah ya mau walaupun tahu ada. Lalu kemudian lanjutan ayatnya. Nah, di sini dilanjutkan kondisi perang sudah selesai. Lalu kemudian kamu tetap diberitakan zikir. Loh, ternyata ada kejadian habis perang usai, yaitu perang Uhud. Kaum muslimin kondisinya seperti kalah. Karena kaum muslimin itu seperti kalah, tapi sebenarnya ulama ya tetap mengatakan tidak kalah. Ya kalah yang disebut dengan kalah dan kondisinya kalah, tapi tidak juga serta-merta kemudian mengatakan bahwasanya kaum muslimin di perang Uhud itu kalah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan begini, wala tahinu bi biwaqil qawm. Jangan sampai kalian menghinakan diri kalian di dalam kemudian mencari musuh kalian, mengejar musuh kalian. Jadi dulu kan perang Uhud, kaum muslimin kemudian kocar kacir, bahkan Rasulullah dikira meninggal dunia. Lalu kemudian darahnya Nabi itu yang mau menetes ke tanah itu sama Nabi itu ditampung. Di Nabi itu sama yang menampung darah yang mau menetes. Alasannya Nabi kalau sampai kemudian darah ini jatuh ke tanah, takut membuat Allah murka. Jadi sama Nabi itu ditampung darah yang jatuh. Lalu nanti di Uhud, lokasi Uhud itu kan ada tempat Nabi membasuhnya.
membasuh bekas lukanya. Ketika kaum muslimin sudah dianggap sudah meninggalkan kalah orang kafir, lalu kemudian meninggalkan kaum muslimin, lalu ketemu di tengah jalan rombongan orang-orang kafir ini, ketemu Abu Sufyan. Katanya, bagaimana kondisinya kaum muslimin? Wah, sudah kami hajar bersama-sama, mereka sudah kalah. Lalu kemudian mereka dibilangin, kenapa kalian sisakan? Tidak dihabisi semua sekalian. Kenapa kok kaum muslimin kalian sisakan? Harusnya dibasmi sampai ke akar-akarnya. Mendengar kalimat ini kan mereka kepingin untuk kembali menghabisi kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin mendengar bahwasanya mereka akan dihabisi itu, mereka bukan takut, justru mengatakan qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka justru kemudian bersemangat dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dalam kondisi luka. Lalu kemudian oleh Allah dibangkitkan, wala tahimu fi ibtigha'il qawm. Jangan sampai kalian menghinakan diri kalian dengan apa? Mengejar musuh kalian. Bukan kalian kalah dulu. Jangan bangkit aja serang musuh. Kenapa? Kita pun tak lamun fa'innahu ya'lamuna kama ta'lamun kata Allah. Kalau kalian itu merasakan perih, sakit bekas luka itu, sama kata Allah, mereka juga merasakan sakit atas luka yang mereka rasakan. Cuma yang membedakan apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kan kalian ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana harapan ini tidak mereka miliki. Bedanya kita sama orang kafir di situ. Orang kafir itu kalau perang, dia tidak punya harapan ketika mati nanti akan musafir, akan mendapatkan pahala besar. Mereka tahunya itu perang menang. Kalau kemudian mati, wah, mereka tidak tahu kalau mereka akan mendapatkan apa? Pahala surga, dan itu tidak ada. Tapi kalau Islam kan sering semuanya iskaliman kaum syahidan, hidupnya atau mati sebagai syahid. Maka Allah bilang, kalian jangan membinakan diri kalian dengan membiarkan tubuh kalian. Kejar jangan kejar. Kalau kamu merasakan perih atas sakit yang kalian rasakan itu, sama dong kata Allah. Mereka juga sama merasakan sakit sama. Justru kalian punya perbedaan dengan mereka. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan pahala dari Allah. Sementara mereka tidak memiliki harapan itu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakim. Dan Allah itu sangat bijaksana. Makanya nanti dikenal dengan Wadi Hamra. Wadi Hamra itu akhirnya kaum muslimin bersemangat untuk bangkit menyerang mereka. Ya, berangkat ke Wadi Hamra itu, mereka tergera-gera. Gimana kaum muslimin ini? Kondisinya sudah luka-luka kayak begitu, kemudian masih saja kemudian bersemangat untuk berperang. Sehingga tadinya yang mau membasmi habis kaum muslimin, mereka malah kabur. Tidak berani untuk bertempur lagi dengan kaum muslimin melihat semangat. Sehingga disinilah kemudian ulama mengatakan sebenarnya perang Uhud itu kaum muslimin itu menang. Kenapa? Karena waktu awal mereka mengalami perang dalam kondisi menang, lalu kemudian dibalik keadaan oleh Zaid bin Khalid bin Walid, kaum muslimin kocar kacir kalah. Tapi waktu kalah itu kan mereka bangkit lagi untuk mengejar. Ketika mengejar itu kaum orang-orang kafir pula sampai mereka kabur. Berarti yang menang siapa? Orang Islam. Pertanyaannya, kenapa kemudian kaum muslimin bersemangat? Ya karena kaum muslimin ini memiliki keyakinan bahwasanya mereka itu akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kalau kita melihat orang Islam kan begitu. Sampai hancur rumahnya habis ini masih semangat lagi berusaha. Kenapa kok semangat? Karena kita paham bahwasanya mati nanti akan menjadi syahid. Paham begitu. Sementara musuh-musuh Islam itu ketika mereka kelihatan kalah sedikit, banyak teman-temannya yang sudah mati, mereka nanti sudah mundur. Sudah mundur, kita macam-macam lah, termasuk apa?
Di antaranya dengan berbagai macam alasan ambil berhenti. Ya karena ketakutan itu. Kalau orang Islam tidak bisa kapan, sampai kapan? Ini dalam kehabisan ambil. Kalau memang kita hidup, harus hidup sebagai orang yang mulia. Tapi kalau memang harus mati, ya sudah ada apa-apa mati. Mati sebagai syahid. Itu makanya semangatnya mesti selalu. Hujan